القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم. أما بعد. Al-Mukarram Al-Muhtaram yang saya hormati, para alim ulama, para sesepuh, para tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajjah, khususnya yang terhormat kakak kelas saya, satu guru, sama-sama di Dalwa Bangil, yaitu Al-Ustadz Marzuki Gadri, MPDI. Begitu pula adik kelas saya ini Al-Ustadz Yoga, MPDI. Masya Allah, dua-duanya udah S2 Pak ya. Saya baru S1, udah kalah saing ya. Mudah-mudahan saya tak mau kalah. Nanti saya mau sampai S7. Samsung ja S7, saya usah kalah. Yang saya hormati Ketua Masjid Al-Khairiyah Bapak Haji Nasrun Ismail, beserta pengurus-pengurus masjid lainnya. Yang terhormat panitia perayaan Hari Besar Islam Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat camat atau yang mewakili, Pak Lurah atau yang mewakili, Kapolsek atau yang mewakili, dari TNI atau yang mewakili, RW atau yang mewakili. Mudah-mudahan Ustadz tidak mewakili, amin. Yang terhormat para undangan, hadirin hadirat, adik-adik, yang semoga kita yang hadir di sini dan yang mendengarkan ceramah ini selalu mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya, Allah telah memberikan umur yang panjang hingga alhamdulillah sampai pada malam hari ini kita masih bisa hidup di dunia ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu manjakan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya, amin ya rabbal. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf Bapak Ibu kalau saya duduk di atas kursi, karena panitia break kursi kan mubazir kata orang ya. Kalau enggak break kursi saya berdiri. Ya cuma diberi apa tak guna, tak dipakai masa ditonton kan ya. Nah, jadi mohon maaf Pak ya. Kenapa tiap hari ceramah terus, sedang enggak kalau berdiri 1 jam lebih? Itu bukan ceramah, ngukum saya. Suruh berdiri, dia enak duduk. Maaf kata orang, tak kenal ke tak sayang. Insya Allah sebagian di sini ada yang kenal saya. Alhamdulillah 2 kali saya ceramah di Kampung Api-Api di surau dekat sungai itu. Mungkin orang Kampung Api-Api masih ingat. Tapi ngapa berubah Pak Ustadz? Dulu Pak Ustadz tak pakai sorban kepala, sekarang pakai ini Pak Bu ya. Bulan Maulid inilah saya pertama kali ceramah pakai ini. Saya mulai jadi penceramah dari umur 18 tahun. Jadi setiap saya balik libur dari pesantren, itu saya dibawa oleh abah saya ceramah sampai sekarang. Tapi saya tak pernah pakai sorban kepala, imamah sorban kepala saya tak pernah, baru sekarang. Kenapa? Karena pesan dari guru saya, kau boleh pakai sorban kepala kalau umur kau masuk 40 tahun. Umur saya sekarang udah 39 lebih, hampir 40 tahun. Jadi oleh guru saya tidak boleh. Kenapa ngeri Pak, tak ada sembarang pakai sorban kepala nih. Kadang-kadang orang Masya Allah mondok, tak ada mondok, serban besar kayak ban truk, jalan sampai mereng dunia gini. Alhamdulillah saya pernah juga ceramah di Nikmatullah. Jadi nama saya udah tertulis Al-Fa'ilah, rumah di Sungai Jawi, Pondok Pesantren Al-Jihad, di belakang Masjid Al-Falah. Mertua saya di Sungai Dayak Peniraman. Nah, mungkin tahu Sungai Dayak ada masjid, ada tambak leban, ada rumah makan, itu punya mertua saya situ. Kalau nasi nggak makan silahkan gratis ya. Makan gratis, habis makan jangan lari, bayar. Enak gratis. Baik, pada pertemuan pertama kali di Masjid Al-Khairiyah ini, saya akan bahas ceramah saya tentang rukun Islam. Nanti ada hubungan dengan Maulid Nabi. Rukun Islam ada berapa Pak Bu? Ada 6. Saya pernah ceramah, ada orang jawab gini, ada berapa rukun Islam? Kalau enggak salah ada 5 Ustaz. Kalau enggak salah kau Islam ke bukan?
Wajib kita apal rukun Islam. Syarat jadi orang Islam wajib apal rukun Islam. Malu nih. Ini saudara angkat saya Al Ustadz Indra Abdurrahman. Beliau nih Pak Bu, Masya Allah, saya kenal beliau sekitar 4 tahun yang lalu. Kami sama-sama berdakwah dengan beliau sampai ke Malaysia. 2 kali sih ke Malaysia dengan beliau. Ya, pernah nyampe ke Seriaman, Lubu Antu. Pas kemarin tahun lalu saya ceramah dengan beliau di Miri, perbatasan Brunei, 4 hari dengan beliau. Ya, sering saya bawa kemana-mana. Kemarin 3 hari yang lalu saya ceramah dengan beliau di Padang Tikar dengan Habib Toha Al-Jufri, satu sepit. Sepit itu isinya 6 orang. Kebetulan air surut lewat pinggir ke sopir. Sopir udah tua, mata agak kabur. Dilajak-lajak, tahu sepit tak bisa berjalan. Macet sepit tuh. Habib Toha nak ngeloncat. Habib Toha nak ngeloncat. Saya bilang, Beb, jangan ngeloncat Beb, ente tak pandai berenang, nanti nak ngangkat payah. Alhamdulillah berkat beliau nih ya. Beliau hebat berenang Pak, beliau rela ngeloncat. Ya demi kami ini meloncat, beliau dorong sampai jauh. Ada mungkin, ya kalau 100 meter mungkin ada beliau dorong nih sampai ke tengah. Udah bisa jalan, baru sepit itu bisa jalan lagi. Ini pengorbanan beliau. Saya bawa kemana-mana. Kalau ada di Pontianak, rumah beliau nih ada 2 Pak Bu ya, Masya Allah. Kenapa rumahnya ada? Rumahnya ada 3. Rumah asli beliau di Putus Ibau. Tapi ada 2 rumah. Kenapa ada 2 rumah nambah age? Karena Insya Allah kalah saya Pak Bu. Beliau udah 2, saya masih 1. Istrinya alhamdulillah 2 Pak Bu ya. Nah, istri beliau yang pertama ada di depan rumah saya, yang kedua ada di Malaysia. Insya Allah. Ustadz ngapa tak ada? Ya cukup 1 ya. 1 sebanyak-banyak, istri 1 ya. Dengar tak kau tuh? 1 di Peneraman, 1 di Pinyu, 1 di Singkawang, 1 di Ketapang, 1 ya. Sebanyak-banyak. Tolak Bu, maaf Pak Bu ya, saya kalau ceramah gurau. Saya beri lucu ngapa? Kalau tak ada lucu nanti Bapak Ibu ngantuk. Kalau ngantuk bukan dapat ilmu, dapat air liau 1 gelas. Iyalah kalau air liau burung walet 1 kilo 10 juta. Kalau air liau Bapak Ibu sekilo siapa nak beli? Ini malu kita, beliau mu'allaf tapi Masya Allah. Beliau jadi penceramah di kalangan mu'allaf terutama di Kapuas Hulu. Beliau ini ketua Dayak Muslim Kalimantan Barat. Ya, bangga kita punya saudara kita. Ya, saudara kita ini Masya Allah, beliau bisa jadi penceramah. Kita malu, kita orang Islam asli. Jangan kadang-kadang ada orang nak ceramah, jangankan nak ceramah, baru maju ke depan assalamualaikum dah terkencing-kencing. Assalamualaikum gini-gini. Makanya kalau khutbah, kenapa hatib tuh Pak? Hatib kenapa kalau khutbah ada apa? Ada tongkat, itu untuk apa? Untuk meredam getaran. Jadi biar kalau dia bergetar agak begini, bergetar, ada redaman. Maaf. Jadi rukun Islam ada 5. Ada orang Islam banyak budak-budak sekarang ya lebih apal Pancasila daripada rukun Islam. Lebih apal Undang-Undang Dasar 45 daripada rukun iman. Lebih apal nama-nama artis daripada nama putra-putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak melarang Bapak Ibu nak ngapalkan Pancasila, bagus, itu kita orang Indonesia. Tapi aneh kalau ada orang Islam tak ada apal rukun Islam. Coba saya tanya nih Pak Bu, kalau tak ada cahaya saya tanya tuh, biasanya ibu-ibu nih lebih apal nama artis daripada nama putra-putri Nabi. Ini saya tanya Bu, artis yang goyang ngebor siapa Bu? Jawab Linul gitu. Hebat Pak, istri Bapak hebat. Bapak bangga punya istri pintar, bangga. Bu, vokalis Noah siapa? Ariel. Anaknya Roma Irama yang masuk penjara, yang ganteng kayak saya, siapa nama? Ridho. Hebat Pak. Sekarang saya tanya lagi, siapakah istri Sayyidina Utsman? Tak tahu, hebat. Nama artis tahu, nama istri Sayyidina Utsman itu putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak tahu. Ini kursi sempit amat ya. Payah kita nak gini-gini. Kecil amat. Untung enggak saya kurus ya. Kalau yang datang penceramah gemuk sedang enggak?
Makanya ulama tuh ada dua, Pak. Ada ulama besar, ada ulama kecil. Ulama besar badan besar. Saya termasuk ulama kecil. Lain kali Ustadz yoga ya, kalau ada penceramahnya kursi yang besar. Kalau perlu kursi yang sofa tuh yang cantik-cantik. Tak masa orang pinyo tak punya kursi itu, miskin gas pinyo nih. Nanti ambil dari rumah saya, ambil bawa sini. Oh, kursi. Tak apalah, yang penting kursi. Jadi rukun Islam ada 5. Yang pertama apa? Pertama, membaca 2 kalimat syahadat. Ada orang Islam solat tak ada, puasa tak ada, baca syahadat tak pernah, baru nak kawin baru baca syahadat. Ada tak? Akhirnya ketika kawin baca syahadat tak lancar. Ngapa? Karena tak pernah solat. Kena penghulu, kena Pak KUA, disuruh baca. Ayo ikut yuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa kata si pengantin? Aspal kata dia. Lari ke aspal kamu. Ada gak orang? Ya najwa. Ijlis. La tatahara ijlis. Nama Ahmad Sani batu kuatun Bapak Muhammad Ahmad Sani ijlis. Maaf Pak Bu ya, ini kalau kiai lain, ustadz lain biasa bawa pengawal dari FPI 10 orang. Nah, kalau saya pengawal sini kemana-mana nih, nyampe kemana-mana, nyampe ke Tapang, nyampe mana nih, kecil-kecil nih. Ini pengawal nih, aman. Ngapa pula aman? Karena dia selalu dekat saya, nggak jauh-jauh. Saya dengan anak saya 3 perempuan semua. Saya tiap hari pakai bahasa Arab terus Pak Bu ya. Ngapa? Biar bahasa Arab saya tak hilang. Alhamdulillah ini lancar bahasa Arab. Jadi kalau Bapak Ibu nak nanya, semua yang ada di masjid nih, ya, semua warna-warna pun nanya ngomong Arab insya Allah. Ya, karena tidak ada bahasa lain kecuali bahasa Arab kalau dengan saya. Kalau dengan orang-orang ya tergantung bahasanya. Jadi ada orang dia tidak bisa Pak Bu karena di otaknya yang ada orang sekarang di otaknya yang ada apa? Kerja, duit. Tak peduli sholat, tak peduli Allah, yang penting duit. Akhirnya dia pun ketika nak nyebut la haula wala quwata illa billah, mulutnya tak bisa disebut apa? La kata billah, la kata billah. Jadi kata pula kau. Kenapa? Karena dia tidak pernah nyebut lafaz Allah. Dia tidak dekat dengan ulama, bukan cinta ulama, tapi benci kepada para ulama. Akhirnya oleh Allah di dunia dipersulit nyebut lafaz Allah, juga nanti di akhirat kalau dia tidak bertobat. Di otaknya yang ada duit. Akhirnya orang ini mati masuk dalam kubur. Malaikat penjaga kubur bertanya, "Marrabbuka? Siapa Tuhanmu?" Dijawab, "Duit." Kata dia, dipangkong kena malaikat kau. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalau betul-betul kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, buktikan persaksian kita dengan betul-betul menyembah Allah. Ada orang nyembah Allah tapi masih nyembah yang lain. Buktinya apa? Ada orang Islam nyembah Allah tapi masih suka pergi ke dukun. Motor hilang pergi ke dukun, HP hilang pergi ke dukun, suami hilang pergi ke dukun. Pak Bu, kalau motor HP hilang bukan pergi ke dukun, lapor polisi. Ini dukun gigi palsu hilang ya, ada bingung. Kita dibodohkan dukun. Kemarin ada orang nanya saya, "Ustaz, apa bedanya ilmu putih ilmu hitam? Apa bedanya dukun putih dukun hitam?" Beda. Bedanya dukun putih dukun hitam, kalau cuma nampak gigi berarti dukun hitam. Ada Pak Bu ya, bedanya ilmu putih ilmu hitamnya beda. Kita bedakan. Kalau Bapak Ibu pergi ke salah satu ustad, anggaplah pergi ke ustad kita, guru kita nih, Ustadz Marzuki Gadri. Kita pergi bawa air putih, Ustadz Marzuki cuma bilang, "Udah kau nak pergi, aku bawa air putih ya." Syaratnya pakai Ustadz, selain air putih, sesuatu yang wangi, minyak wangi, gaharu atau dupa yang wangi. Terus Ustadz pun bacanya bahasa Arab, ini tanda ilmu putih. Tapi kalau ada orang Ustadz, umpama Ustadz ke siapa ya, kita pergi, dia nyaratkan aneh-aneh.
minta rokok 7 macam, bunga 7 macam, ayam selase warna hitam lengkap dengan bumbu dan tukang masak. Saya pun mau gak. Dan bacanya pun aneh-aneh. Ini bisa dikatakan dia nih ilmu hitam. Makanya ayo kita nyembah Allah. Jangan sampai kita menyekutukan Allah, menduakan Allah. Dulu saya masih kecil, ada orang tak paham biasa, dia ngelempar makanan ke sungai. Alasannya apa? Sedekah laut. Untuk siapa? Untuk penunggu laut. Ini tak boleh, ini syirik, menduakan Allah. Boleh bapak ibu lempar nasi kuning, beras kuning, untuk apa? Untuk ikan, boleh. Untuk ikan bau, ikan jolong-jolong, boleh. Tapi kalau untuk penunggu laut, tak boleh, ini haram, menyekutukan Allah. Tapi alhamdulillah sekarang udah jarang dah pak ya. Zaman dulu wajar ngapa? Zaman dulu jarang ulama, orang banyak tak tahu. Sekarang alhamdulillah ya di Pinyu banyak nih, ada kiai kita nih, ya Kiai Marzuki Gadri, ada lagi kawan saya kakak kelas Ustaz Abdurrahman Musa. Ya mungkin kenal ya Ustaz Abdurrahman Musa, itu kakak kelasnya. Itu rata-rata sini ini banyak alumni Dalwa, rata-rata Bangil, termasuk almarhum Ustaz Muntaha, almarhum Ustaz Ali Ridha, ya itu alumni Bangil juga. Ya banyak di sini. Itu guru-guru kita, Ustaz Syadili, ya itu juga kawan saya juga di Dalwa Bangil. Ya. Jadi jangan kita sampai menyekutukan Allah, syirik. Cuma kadang-kadang kata Ustaz Indra tadi Abdurrahman, hati-hati juga. Ada orang nih sikit-sikit ngatakan syirik, sikit-sikit maulid haram, maulid bid'ah, masuk neraka. Ada nih. Tak tahu lah di sini ada ke sini. Ada ke yang bid'ah? Ini ada orang ngatakan kalau kita pergi ke kuburan itu tak boleh, syirik. Kalau kita kirim Al-Fatihah ke orang mati itu tak sampai. Ada orang bilang, jadi bapak ibu ngirim Al-Fatihah almarhum ini itu tak sampai, kata dia. Kata siapa? Kata siapa kirim Fatihah ke orang mati tak sampai? Saya puluhan tahun saya kirim Fatihah ke orang mati sampai. Buktinya, kalau memang Fatihah saya tak sampai, pasti ada malaikat datang ke rumah. Nih Pak Ustadz, saya balikkan Fatihahnya tak sampai. Tak ada malaikat datang ke rumah, berarti sampai. Tak tahulah sampai mana. Banyak aliran-aliran tak kena. Di Pontianak di banyak, hati-hati ya. Ada aliran namanya aliran Salafi Wahabi. Dia mengatakan orang yang merayakan Maulid Nabi kayak kita nih bid'ah. Ngapa? Karena Maulid Nabi tak ada di zaman Nabi. Jadi kata dia, orang yang merayakan Maulid Nabi hukumnya bid'ah, haram, masuk neraka. Baca serakal bid'ah, haram, masuk neraka. Robok-robok bid'ah, haram, masuk neraka. Memangnya neraka punya datuk kau. Kalau neraka punya datuk kau, iyalah. Ini hati-hati Pak Uya, ini namanya aliran Salafi Wahabi. Tanda mereka ini jarang pakai songkok. Paling banyak di Pontianak kalau pingin tahu di Masjid Mujahidin itu banyak. Di Masjid Muhtadin, Untan itu banyak. Mereka jarang pakai songkok, mereka tak mau pakai jubah. Bukan jamaah kubah, bukan. Jamaah kubah itu bagus. Jamaah kubah itu ngajak kita ke masjid, cuma kita tak mau ke masjid. Ini beda dengan jamaah kubah. Jamaah kubah Masya Allah mereka pakai sorban, pakai jubah. Kalau ini Salafi enggak. Salafi Pak jarang pakai songkok, enggak mau pakai kain, enggak mau pakai jubah, mereka pakai celana rata-rata. Berjenggot. Jenggotnya tak ada banyak, jenggotnya sedikit. Ya panjang jenggotnya hampir sama dengan bulu ketiak saya lah, kurang lebih segini. Tak banyak jenggot dia, tak banyak. Kalau jenggot saya kan Masya Allah kan, oh, keren tak? Bapak ibu jangan heran kalau di Pontianak, main-main ke Pontianak mulai dari Batu Layang sampai Kota Baru, Serdang, banyak balipo yang foto ini banyak. Ya. Ngapa pula? Tak tahu gak saya, banyak orang masang situ. Ya. Biasalah itu caleg ya. Ada saya tak kampanye, bukan dapil sini. Walaupun ada Panwaslu tak ada apa-apa. Ya, kan bukan dapil sini, saya dapil Kota Pontianak, tak pengaruh Pak ya, dan saya pun tak kampanye. Betul lah Bu? Nah, jangan boleh bantu doa kan ya. Mudah-mudahan kalau Pak Ustadz duduk, mudah-mudahan tak ada berubah gitu ya. Bukan apa nanti sekali duduk menang ceramah tak kerasa lagi lecak jadi. Ya, tuh. Jadi ada aliran mengatakan aliran Salafi Wahabi. Saya kemarin ceramah di Masjid Muhtadin Untan.
diundang oleh istri wali kota Pontianak, istri Pak Edi. Ini ibu-ibu sekota Pontianak. Saya bahas tentang Maulid Nabi, habis ceramah ada orang nyegat saya di luar. Rupanya dia ini diusut-usut ustadznya Wahabi. Dia bilang, Ustaz, tadi saya dengar-dengar Ustaz ngatakan Maulid Nabi itu boleh, bagus. Iya boleh. Loh, setahu saya tuh Maulid Nabi tak boleh Pak Ustaz, kata dia. Ngapa memang? Maulid Nabi itu Pak Ustaz bid'ah. Maksud kau bid'ah? Maulid Nabi itu Pak Ustaz tak ada di zaman Nabi. Terus haram Ustaz. Oh haram. Kalau haram ngapa, kata saya? Buang jak Pak Ustaz. Buang ke mana? Sambil gurau, lempar ya Sungai Kapuas Pak Ustaz, kata dia. Jadi kata dia Maulid Nabi ini Pak Bu, hukumnya bid'ah karena tak ada zaman Nabi, haram, lemparkan Sungai Kapuas, kata dia. Kata saya, oke, bagus kok, bagus. Sekarang aku tanya, kau ada tak di zaman Nabi? Tak ada Pak Ustaz. Berarti kau bid'ah, haram, lemparkan orang ini ke Sungai Kapuas. Jadi kalau ada orang Wahabi Salafi masuk ke masjid sini bilang Maulid Nabi bid'ah, tahu siapa yang omong Pak? Ada enggak sungai sini? Dekat enggak sini? Angkat ramai-ramai lemparkan, kau pun bid'ah, tak ada zaman Nabi. Macam-macam aliran tak gena ya. Akhirnya kuatkan akidah kita Pak. Kalau ada acara kayak gini dibawa hadir anak-anak kita. Cuma sayangnya kalau ada acara Maulid Nabi Isra Mi'raj nih, yang datang rata-rata orang tua dengan budak kecil. Lihatlah, mana yang umur belasan tahun, mana remaja-remaja umur 17-18, mana? Walaupun ada paling 1-2 orang, itu pun paling budak pondok tak? Budak pondok Ustaz Muntaha. Yang lain mana? Mereka tahu tak Maulid Nabi budak muda itu mana? Maulid Nabi di Masjid Al-Hariyah tak level. Maulid Nabi dia di mana lah? Di mana? Di kafe, di bundaran. Ada di tempat gelap-gelap sana biasa tembus tuh, bukan jalan pendidikan. Ada yang mall tak jadi? Patoka gitu, apa nama tuh? Apa nama? CB itu ya. Saya biasa pergi Galang. Kan banyak keluarga di Galang nih ya. Biasa kita lewat situ, ya Allah banyak budak berdua, mojok-mojok. Itu Maulid Nabi mereka di situ tuh. Tak level kata dia kayak gitu nih. Makanya lain kali panitia Ustaz Yoga, Ustaz Marzuki, Pak Haji Nasrul Ismail, lain kali biar budak muda tuh mau datang, caranya tuh gini, cara di baleho tuh, saya tadi lihat Masya Allah ada baleho besar di Simpang 3 tuh kan, di Bundaran Pinyo tuh dekat kantor polisi. Lain kali di baleho tulisannya tuh tambah ya, biar budak muda tuh datang. Jadi tulisannya gini, dengar nih tulisannya, hadirilah acara Maulid Nabi di Masjid Al-Khairiyah, penceramah Ustadz Athoillah, tulis di bawahnya, didampingi Ridho Roma, Sahrini dan Sahrukan. Dari Ketapang pun datang. Tapi tak usah buat betul ya, tak usah ya, dosa bohong, dosa cence adik. Bukan apa sekarang ini banyak aliran-aliran tak kena. Kemarin ada orang ngaku Nabi Pak. Ada orang ngaku Nabi Bu, namanya Nabi Suparjo. Ya Allah jelek nama Nabi. Kalau Nabi Muhammad mantap, Nabi Muhammad. Kalau kita baca selawat keren. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Enak enggak nama Muhammad kita dengar kuping? Enak enggak? Tapi kalau nabinya Suparjo, ya Rabbi sholli ala Suparjo. Makan kucur sore-sore hancur Makanya kalau punya anak Pak Bu ya, kalau punya anak tuh jangan beri nama seorang, minta berkah nama ke habaib, minta berkah nama ke ulama, ke kiai, ke ustad. Pergi nih ke rumah Pak Ustadz Marzuki nih, assalamualaikum Pak Ustadz, saya punya anak Ustadz, beri nama Pak Ustadz. Kayak saya nih, saya punya anak 3. Bukan saya tak tahu beri nama, satu pun anak saya tak ada saya beri nama. Kadang-kadang orang sekarang tak mau. Dia tak mau minta nama ke ustad. Dia minta ada dia punya ustad gak punya guru. Tahu gak ustadnya? Ustad Google. Minta ke ustad Google, Mbah Google. Nama yang paling bagus siapa? Mbah Google. Ada kayak satu tuh sepupu Mbah Google tuh Mbah Yahoo. Itu budak sekarang tuh. Saya punya anak 3, semua saya minta ke ulama. Sampai anak saya yang baru nih, yang nomor 3 masih bayi, baru lahir. Saya telepon guru saya Al-Habib Masyhur bin Hafid
bin Syekh Abu Bakar di Yaman. Dulu kebetulan saya dari Dalwa, saya mondok ke Arab, negara Yaman dengan Ustaz kakak kelas saya itu Ustaz Muntaha. Ya. Telepon Habib, assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Beb, saya punya anak yang ketiga. Laki-laki apa perempuan? Kata beliau. Perempuan. Beri nama Fatimatus Zahra. Naam Habib, makasih. Beri nama ke mereka, minta nama ke ulama. Ini orang sekarang ya Allah, nama anak ikut nama-nama bulan. Mendinglah kalau pakai ikut bulan-bulan Arab. Beri nama bulan Arab masih mending. Lah anak lahir bulan Maulid beri nama Maulidiyah, masih bagus. Lahir bulan Ramadan beri nama Ramadona, Ramadoni, Ramadono, bagus. Agak-agak bagus raya. Ini ikut bulan bukan bulan Arab. Bulan bukan bulan Islam, kata Ustaz Indra tadi. Bentar lagi tahun baru kan? Tahun baru Masehi. Bukan tahun baru kita. Kita umat Islam punya tahun baru tersendiri. Tahun baru apa nama? Tahun baru Hijriah. Udah lewat dah. Tapi kira-kira kemarin di Pinyo ada tak yang konvoy Tio turun ke jalan? Ada tak? Malam tahun baru Islam kemarin ada tak yang turun ke jalan? Ada tak yang tak tidur bakar jagung? Tak ada. Ini malam tahun seorang kita tak rayakan, malam tahun orang lain dirayakan. Tahan ngembun tak tidur, sambil bakar jagung orang, bakar ayam orang. Ini kadang-kadang anak beri nama bukan bulan Arab, bulan-bulan Masehi. Bulan Masehi bukan punya kita orang Islam. Anak lahir bulan November beri nama Novitasari. Desember Desi Ratnasari. Januari Januardi. Februari Febrianti. Maret bingung. Mak Lampir. Ha. Beri nama anak tuh bulan Maret Mak Lampir. Jadi ini gunanya Bapak Ibu hadir. Acara seperti ini agar apa? Agar akidah dan iman kita kuat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau betul-betul kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, buktikan persaksian kita dengan apa? Dengan mengikuti akhlak Nabi, mengikuti suri teladan Nabi, mengikuti riwayat kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Pak Bu, yang kita rayakan maulidnya pada malam ini, beliau ini orangnya hidup miskin. Sebenarnya Nabi Muhammad bukan orang miskin. Nabi Muhammad adalah orang terkaya sepanjang sejarah. Hanya saja beliau memilih hidup miskin untuk apa? Untuk contoh bagi kita semua. Suatu hari, saking miskinnya Nabi, suatu hari Nabi balik dari masjid. Jadi kerja Nabi nih Pak, tiap hari masjid rumah itu terus kerja. Tiap hari masjid rumah. Makanya masjid nih ramai kan Pak. Masya Allah, kadang-kadang masjid cantik tapi masjidnya kosong. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau kita masuk satu kampung, satu daerah, nak lihat orang tuh ahli ibadah, orang soleh solihah, ndak usah tanya, lihat masjidnya. Kalau masjidnya bagus, 5 waktu ramai, berarti warga situ orangnya ahli ibadah. Kenapa sekarang banyak masjid cantik-cantik, megah Pak yuk, bertingkat mewah, tak peduli duit halal duit haram, yang penting cepat jadi masjid, tak peduli. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, makanya kalau nanti nak dibangun di Masjid Al Khairiyah nih, jangan sekali-sekali masuk duit haram ke masjid, tak akan berkah. Ingat, masjid bukan rumah kita. Masjid itu Baitullah, rumah Allah. Jangan macam-macam nak masuk duit haram ke rumah Allah. Kita sebagai pengurus nanti yang akan diminta pertanggungjawaban. Bukan apa, mohon maaf, kadang-kadang ada sebagian orang yang ngurus masjid bukan menghidupi masjid, tapi cari hidup di masjid. Bukan Masjid Al Khairiyah, Masjid Pontianak. Sini tak ada duit masjid, mereka tak bingung. Kalau di Pontianak, Masya Allah, saya pengurus Masjid Al Falah Pak. Tiap hari Jumat tuh Pak, dapat duit kotak tuh Pak 18 juta. Di sini seminggu dapat enggak 18 juta? Dapat berapa juta? Berapa juta seminggu? 80.000. Ya Allah, masin orang sini nih. Masin 80.000. Ikuti Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad kerjanya tiap hari masjid, ramaikan di masjid. Kadang-kadang kalau bulan puasa malam pertama ya ramai.
Romo sampai tahu muat, sampai keluar. Tapi kalau udah masuk malam 20 ke belakang, sampai keluar gak? Sampai keluar. Betul, sama gak dengan malam pertama? Cuma di luar ya berisi, dalam kosong. Kadang-kadang kalau sholat tarawih dicari yang cepat. Nanya, Masjid Al-Hariyah berapa rakaat? Dengan witir 2-3. Lama amat aku cari lain. Pindah ya. Tanya Masjid Nikmatullah. Masjid Nikmatullah berapa rakaat? 11 dengan witir. Ini boleh. Tanya lo. 11 rakaat berapa menit? Setengah jam. Oh, tak ada lama. Pindah lagi cari jalan dia. Nyari masjid paling laju, paling cepat. Nyampe di peniraman tempat mertua saya nanya, berapa rakaat? 11 rakaat. Berapa menit? 10 menit. Ngapa pula 10 menit? Iya, imamnya kan Valentino Rossi. Beda, agak laju dia. Ini orang sekarang, Pak. Cari yang paling cepat. Saya kemarin ceramah di Kuala Mandor B. Ngisi acara Nuzulul Quran. Ya Allah, saya baru dapatkan, Pak. Sholat tarawih tercepat di dunia. Bayangkan rakaat pertama ya, rakaat pertama dibaca surah apa lah? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Langsung lemas ya dalam hati saya. Ya Allah, Yasin pe sampai subuh nih. Tapi apa ada? Rupanya apalah? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Ini mantap nih. Boleh diikut nanti Masjid Al-Hariyah ya. Tahun depan boleh ikut, bangun matung ikut nih. Rakaat kedua apalah? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar. Ini paling laju. Ini orang sekarang gitu, Pak. Cari yang paling cepat. Coba kira-kira ya. Andaikan pahala sholat tarawih itu berupa duit. Yang sholat 23 rakaat langsung dapat 23 juta, yang 11 rakaat dapat 11 juta. Kira-kira milih mana? Kenapa bulan puasa sedang gak nih? Telur mahal, mentega mahal, tepung mahal. Apalagi sekarang mahal semua kan? Benda-benda barang semua mahal. Di India tuh cuma satu barang ya yang mahal di India, namanya Taj Mahal. Di India. Sini semua cabai mahal, telur mahal, mentega mahal, semua mahal. Insya Allah nunggu saya jadi presiden, insya Allah nanti murah. Nanti tahun 2000 berapa ya? 2300 lah insya Allah nanti. Jadi Nabi Muhammad SAW yang kita rayakan maulid Nabinya pada malam ini, beliau nih Pak balik dari masjid, nih cerita saking miskinnya Nabi. Balik dari masjid, beliau manggil istrinya, ya Humaira, sayang. Bu, Pak, Nabi Muhammad manggil istri tiap hari, ya Humaira. Apa artinya Humaira? Sayang. Wahai yang cantik jelita, pipi merah merona. Itu tiap hari. Tidak pernah Nabi Muhammad tuh Pak manggil istri, manggil nama, tak pernah. Tidak pernah Nabi Muhammad tuh panggil Yanti, Wati, Tuti, tak pernah. Makanya nanti Pak ikut Nabi Muhammad Pak ya, ikut Nabi, panggil istri sayang. Pak Ustadz saya udah tua dah Pak Ustadz, umur saya 60. Nabi Muhammad umur 63 tetap manggil istrinya, ya Humaira, sayang. Nanti balik praktek ya, panggil istri minta kopi itu, sayang buatkan kopi sayang. Ya Allah Pak, peng kata dia, kembang kopi. Apalah kata istri Bapak, bang sadar masuk jin apa kok Pak. Indah Pak rumah tangga kalau gitu Pak, kalau ikut Nabi Muhammad SAW. Apalagi tadi kata Ustaz Indra Abdurrahman ya, dengan solawat Pak semuanya enak. Orang bersolawat pasti akan bahagia. Gara-gara solawat orang tidak akan jadi batal kelahi Pak. Bapak suami istri kalau baca solawat insya Allah tak jadi kelahi. Bu, kalau suami ibu ketika marah Bu, bacakan dia solawat Bu, tidak akan marah. Kebetulan suami ibu namanya Komar, bacakan Komarun, tak jadi marah. Atau suaminya namanya Ahmad ya Habibi, itu berkah solawat. Bapak pun gitu, kalau punya istri mulutnya comel ya, nak marah, kebetulan istrinya namanya Habibah, bacakan solawat. Habibah ya dawal ayana. Itu enak baca solawat tuh. Ini tak ada gendong anak. Kalau orang zaman dulu tuh gendong bayi baca solawat.
ya Nabi salam alaika. Makanya orang zaman dulu banyak jadi. Sekarang banyak jadi gak tapi jadi hantu. Ngapa pula? Bukan baca selawat gendong anak. Kemana, kemana, kemana. Akhirnya anak besar tak balik-balik. Salah lagu. Jadi Nabi Muhammad balik dari masjid. Nabi Muhammad panggil istrinya, ya Humairah sayang, ada makanan apa di dapur? Kata istri Nabi, suamiku, ndak ada makanan apa di dapur, yang ada cuma roti. Orang Arab nih Pak Bu tiap hari makan roti. Dulu saya mondok di Arab di Yaman, tiap hari itu makan roti. Bukan roti kayak kita. Roti kayak kita makan gini enak. Kalau di sana makan gini tak ada enak, harus pakai lauk. Rotinya tawar. Bukan tawar, roti tawar kita masih enak. Ini roti tawar tak pakai susu Pak. Yang dibuat dari tepung ya. Tepung, garam, air. Kalau udah masak, kita biarkan 2 jam keras kayak batu. Kalau udah makan rendam lo di air panas. Ya. Ini Nabi Muhammad balik, ada apa? Enggak ada apa-apa suamiku, yang ada cuma roti udah keras kayak batu. Nanya Nabi Muhammad, ada lauk apa wahai sayang? Orang Arab tuh makan roti pakai lauk Pak. Kalau yang kaya pakai lauk ayam, lauk daging. Kalau yang miskin dia pakai minyak, ada minyak jeli, tahu minyak jeli? Jelantah asli bekas ikan asin gembong. Ah, itu celup-celup gitu, cucul. Ijlis sayang, ijlis. Oh, afan, ijlis. Loh. Ya. Akhirnya Nabi nanya, ada lauk apa wahai istriku? Tidak ada apa, tidak ada lauk apa-apa wahai suamiku. Yang ada cuma cuka. Nabi Muhammad Pak untuk menghibur hati istri, untuk menyenangkan hati istri, beliau bersabda, ya Humairah sayang, nikmal idam al-hol, yang artinya lauk yang paling kusuka adalah cuka. Nanti ikut Nabi Muhammad ya, balik acara jangan langsung balik lo, singgah ke toko, beli roti, beli cuka, makan. Insya Allah mata kelap-kelip. Ini Nabi Muhammad Pak Bu. Tapi walaupun Nabi Muhammad hidup dalam keadaan miskin, tambah miskin Nabi Muhammad tambah rajin bersedekah. Kalau orang kaya bersedekah wajar Pak. Andaikan di Masjid Al-Khairiyah ada orang kaya, dia nyumbang 100 juta, wajar, tak heran. Tapi kalau orang miskin, dia penghasilan cuma anggaplah jualan bensin seliter 2 liter, tapi dia jadi donatur paling besar di Masjid Al-Khairiyah. Ah, ini baru hebat. Ini Nabi Muhammad, beliau miskin, bahkan jadi orang sangat miskin. Tambah miskin Nabi Muhammad, tambah rajin bersedekah. Suatu hari Pak Bu, Nabi Muhammad balik dari masjid, lari-lari Pak, bekejar. Nyampe di pintu istrinya nanya, bang, ngapa bang lari-lari? Siapa yang nak bunuh abang? Tak ada orang nak bunuh aku. Nabi bekejar, masuk kamar, Nabi ngangkat bantal. Rupanya di bawah bantal ada duit 7 dinar. Duit dinar ini duit emas, anggaplah cincin kita 7 juta. Nabi ambil, ini nih, kata Nabi bilang ke istrinya, ini nih sayang, yang bikin aku bekejar-kejar lari-lari dari masjid. Aku takut kalau aku mati, duit ini masih ada, belum aku habiskan untuk bersedekah. Ini Nabi Muhammad. Sama dengan Bapak. Balik acara, belum selesai acara, balik ngebut. Sampai rumah bini nanya, bang, apa ngebut bang? Siapa yang nak bunuh abang? Tak ada. Lari ngambil bawa bantal. Alhamdulillah selamat. Ngapa pula? Untung tak ada ambil kau. Makanya Pak, Bu, Pak, kalau cari istri itu Pak, carilah istri yang pintar cari duit ya. Carilah istri yang pandai cari duit. Jadi ketika Bapak napokkan duit, ketahuan dia. Lalu dia nanya, bang, ini duit apa? Sayang, itu duit sial. Ngapa pula duit sial? Iyalah, udah aku tapukkan masih ketahuan kau sial. Itulah tanda-tanda istri solihah yang pandai cari duit suami. Ibu pun gitu, jangan ketawa terus Bu. Ya, jadilah istri yang terima suami apa adanya Bu. Terimalah suami apa adanya, bukan ada apanya. Bersyukur Bu, jangan neko-neko kata orang Jawa. Jangan neko-neko artinya jangan terlalu banyak permintaan kepada suami.
Kalau ibu tahu suami itu tak mampu, jangan minta terlalu banyak. Sampai di dalam kitab tuh Pak, Bu, ada seorang ulama namanya Al-Imam Daqiqul Id, yang artinya kiai tepung gendum. Ngapa dipanggil kiai tepung gendum? Karena dia punya istri nih Pak, cerewet, terlalu banyak permintaan. Udah tahu suami tak mampu. Jadi suatu hari Pak, di hari Jumat terakhir bulan puasa, kebetulan hari Sabtunya Lebaran, ketika suami nak berangkat jadi khatib baca khutbah, sebelum berangkat kena istrinya, bang, jangan lupa bang ya, besok nih Lebaran, nanti abang habis khutbah Jumat jangan lupa singgah ke pasar bang ya, beli mentega setengah kilo, telur 30, ingat tepung gendum 3 kilo, ingat bang, tepung gendum 3 kilo, jangan salah. Kebetulan suami ini takut istri Pak ya. Sekarang nih akhir zaman Pak, banyak suami-suami itu takut istri. Singkatannya DKI, di bawah ketiak istri. Bapak tuh badan jak besar, ikut fitness, wah ikut fitness. Kalau sama-sama laki-laki, apa kau? Tombok tiko ya. Tapi walaupun badan besar, takut ke bini. Padahal bininya kurus kering, tinggi semampai semeter pun tak sampai. Banyak suami-suami takut Pak. Baru keluar rumah, baru keluar semenit, bini nelpon, bang, nak kemana? Ke depan dek, balik. Kata bapak, bukan apa Pak Ustadz, tak kuasa nak ribut, sama kak. Makanya bu, menurut survei, menurut penelitian, lebih banyak suami mati dulu daripada istri. Betul nih Pak. Walaupun suaminya lebih muda, walaupun suaminya umur 30 tahun, istri umur 50 tahun, banyak suami mati dulu. Ngapa banyak suami mati dulu? Karena banyak suami kena penyakit terkejut. Makanya bu, kalau pingin dia panjang umur suami jangan bikin dia terkejut bu ya. Jadi kiai tepung gendum nih Pak, kena istri jangan lupa bang ya. Mentega setengah kilo, telur 30 putih, ingat tepung gendum 3 kilo. Itu suami Pak si kiai, padahal kiai ini Pak ulama. Ini cerita betul Pak dalam kitab Pak. Biasa beliau dari rumah ke masjid itu Pak baca sholawat Pak hari Jumat kan. Allahumma sholli ala sayyidina. Berubah zikir Pak. Berubah. Mentega setengah kilo, telur 30 putih, tepung gendum 3 kilo, tepung gendum 3 kilo. Saking takut salah kan, daripada kena omel. Kalau Bapak Winyo, Bapak di sini Masya Allah istrinya solihan, tidak ngomel-ngomel Pak ya. Ngomel tak ada Ustadz, marah tiap hari. Akhirnya nyampe lah dia khutbah Pak. Khutbah seperti biasa. Masih dia terkenal Pak, hebat kalau ceramahnya Pak. Masyiral muslimin rahimakumullah, tingkatkanlah ketakwaan kita kepada Allah. Lupa, dia ingat apa? Tepung gendum 3 kilo. Akhirnya orang manggil dia Pak Kiai tepung gendum. Dalam kitab ada, Ustadz Marzuki, Ustadz Yoga tahu, namanya Al-Imam Daqiqul Id, Kiai tepung gendum. Ngapa? Karena punya istri banyak permintaan. Terus syahadat yang kedua, rukun Islam yang kedua apa bu? Pak, sholat 5 waktu sehari. Ini sholatnya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang artinya celakalah orang yang sholat. Jadi Pak Bu, kata Allah, orang yang sholat kayak kita tiap hari ini masih bisa celaka masuk neraka. Apalagi yang tak sholat. Masa Pak Ustaz kami yang sholat tiap hari masuk neraka? Iya masuk neraka. Nggak boleh bisa gitu. Iya. Banyak gitu nih Pak, sholat badannya ngadap kiblat, tapi hati gitu tak ngadap kiblat. Banyak orang sholat badannya ngadap kiblat, tapi hatinya ada di rumah, pikirannya ada di kantor, bayangannya ada di tempat kerja. Bagaimana sholat seperti ini oleh Allah akan diterima? Sholatnya bukan ingat Allah, tapi ingat yang lain. Kalau tak percaya, saya tanya bu, saya tanya bu, orang sholat bisa tak numis kangkung bu? Bisa tak? Sholat sambil numis kangkung, bisa tak? Tak bisa kan? Kata siapa tak bisa? Bisa. Nih contoh. Allahu Akbar. Sayur sawi ke sayur kangkung ya? Allahu Akbar. Potong panjang ke potong pendek ya? Sami Allah liman hamidah.
tambah belacan enak kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi tumis kangkung. Bagaimana sholat seperti ini oleh Allah akan diterima? Sholatnya bukan ingat Allah, ingat kangkung. Makanya sholat Pak, belajar Pak. Kalau enggak tahu tata cara sholat yang benar, walaupun kita udah tua, jangan gengsi, jangan malu. Enggak malukah kita kepada ini kawan kita nih? Saudara saya Ustaz Indra Abdul Rahman, seorang mu'allaf Pak. Beliau Masya Allah bisa jadi kiai, bisa jadi penceramah, suaranya enak. Kita yang asli dari dalam perut jangan malu. Apa kata Nabi Muhammad? La haya afiddin. Enggak boleh malu dalam urusan agama. Kalau kita walaupun dah tua tak bisa ngaji, kita punya cucu pintar, panggil, cuk sini ajarkan datuk a ba ta. Jangan gengsi. Walaupun kita lebih tua, ada orang lebih muda, pintar, alim, belajar. Nih contohnya Ustadz Yoga nih, Masya Allah masih muda udah S2 Pak, alumni Dalwa. Kalau alumni Dalwa tidak diragukan Pak, ilmu agamanya Pak. Saya juga alumni Dalwa. Kayak sini lah hasil di Pak Ustadz Marzuki Pak. Ya Al-Qur'annya Masya Allah, bahasa Arabnya Masya Allah. Juga alumni banyak alumni pondok yang lain nih. Mungkin di sini ada alumni Sidogiri, alumni pondok dari Madura dan banyak pondok-pondok yang lain. Banyak ustadz-ustadz di sini Pak, kiai-kiai Pak. Ya, alumni pesantren banyak sini, alim-alim. Belajar, jangan gengsi. Jangan mentang-mentang kita lebih muda. Apa jangan mentang-mentang kita lebih tua, tak mau belajar yang lebih muda. Apa kata ulama? Hudil hikmah walau min duburid dajajah. Yang artinya ambil ilmu, ambil manfaat walaupun keluar dari pantat ayam. Ini kata ulama. Jadi walaupun keluar dari pantat ayam, kalau ada manfaatnya ambil. Kalau keluar putih bulat keras, ambil, itu namanya telur ayam. Tapi kalau putih bulat lecak, tak usah ambil, itu bahasa Arabnya al-mancut, tai ayam. Ini main ambil-ambil ayo. Belajar. Jangan kayak ada mu'allaf Pak. Ini saya cerita mu'allaf nih, kebetulan ada kawan saya. Ada orang mu'allaf Pak masuk Islam sekeluarga Pak. Sekeluarga masuk Islam. Toke, bujang, dengan maknya masuk Islam. Akhirnya mereka sholat berjamaah Pak. Baru dapat masuk Islam 3 hari mereka sholat berjamaah. Toke jadi imam, bujang dengan maknyonya jadi makmum di belakang. Mereka nih Pak semua belum tahu bahwa berbicara dalam sholat dapat membatalkan sholat. Mereka belum tahu. Kenapa? Karena baru masuk Islam dapat 3 hari. Toke jadi imam, Allahu Akbar, dia pakai terjemahan Pak, walad dalin amin. Kebetulan Bu ada cicak jatuh dari atas. Teng. Apa kata si bujang di belakang Toke? Hayya, ada cicak jatuh kata dia. Kata Pak Nyonya di belakang, hayya, kalau sholat tak boleh ngomong batal kata dia kan. Apa kata Toki yang jadi imam? Hayya, untung aku tidak ngomong katanya. Padahal sebenarnya batal ngomong. Tapi karena mereka baru masuk Islam dapat 3 hari, harap maklum. Sedangkan kita Pak Bu, kita dari dalam perut orang Islam, punya anak sampai punya cucu kita orang Islam. Kalau kita belum bisa cara sholat yang benar, belum tahu agama, belum tahu baca Al-Quran, berarti kita lebih parah dari si mu'allaf. Ayo kita belajar, jangan gengsi untuk belajar agama. Rukun Islam yang ketiga, mengeluarkan zakat. Zakat ada 2. Ada zakat fitrah, ada zakat harta. Bahasa Arabnya zakat harta, zakat mal. Tapi banyak orang sekarang yang dikeluarkan bukan zakat mal, yang dikeluarkan zakat mall. Tahu zakat mall? Ya Allah, kalau nak keluarkan sedekah ke masjid sulitnya, naudzubillah. Kalau nak keluarkan kotak masjid lewat, kotak masjid tiap Jumat lewat, nak keluarkan 100.000. Kira-kira pernah enggak Bapak keluarkan duit 100.000? Pernah Pak Ustaz, tapi sambil nangis Pak Ustaz, sampai bergetar-getar, gini tak tega, tak rasanya Pak ya, tak rela nak masuk. Kenapa kadang-kadang dalilnya orang Masin tuh Pak, dalilnya orang Masin kalau sedekah lonceng emas. Tahu lonceng emas? Saya punya kawan sedekah lonceng emas, tahu? Duit sen kalau masuk kotak punya teng, itu lonceng emas kata dia. Dalilnya orang Masin. Tempat saya Sungai Jawi, kalau ada Pak Haji Masin dipanggil Pak Haji 1000. Ngapa dipanggil Pak Haji 1000? Iya, panitia Maulid Nabi minta sumbangan diberi 1000, panitia Isra Mi'raj minta sumbangan beri 1000, tiap hari Jumat masuk kota masjid 1000. Akhirnya orang manggil dia Pak Haji. Mudah-mudahan sini tak ada Pak Haji 1000.
Ada gak satu lagi di tempat saya Sungai Jawi, kalau ada Pak Haji Masin dipanggil Pak Haji Estrajos. Ngapa dipanggil Pak Haji Estrajos? Tahu gak gambar Estrajos? Tahu? Nah gambar Estrajos tahu? Menggenggam kuat tak lepas-lepas. Maka jangan masin-masin. Kata orang tua zaman dulu ya, kata orang tua zaman dulu, tanda orang masin tengkuk masuk ke dalam. Pegang, pegang tengkuk, pegang. Dipegang betul lah. Kata orang tua, siapa yang masin tengkuk masuk ke dalam. Tapi saya punya kawan, tengkuk nyembul keluar, masin naudzubillah. Jadi tak menjamin. Itu orang sekarang. Makanya Pak, gunakan harta kita di jalan Allah. Sumbang di Masjid Al-Khairiyah, sumbang pondok pesantren Ustaz Muntaha, sumbang surau, bersedekah ke anak yatim, fakir miskin, janda-janda tua, orang-orang jompo yang masih membutuhkan uluran tangan kita. Jangan kita masin-masin. Harta kita tak akan kita bawa mati Pak Bu. Tahu enggak, ada orang terkaya di dunia, mau tahu? Orang paling kaya di dunia ini tukang parkir. Apa aja tukang parkir di Mega Mall Pak, di mall tuh Pak. Dia punya mobil ratusan, punya motor ribuan, tapi ndak ada tukang parkir yang masin. Ada orang ngambil mobil dia senyum, ada orang ngambil motor senyum, suka dia. Ngapa pula? Karena tukang parkir tahu bahwa motor mobil tersebut bukan miliknya, itu hanya titipan saja. Begitu pula harta kita Pak. Harta kita, jangankan harta kita, sampai badan kita, nyawa kita, itu bukan milik kita, itu hanya titipan saja. Suatu saat akan diambil oleh pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Puasa bentar lagi, insyaallah 5 bulan lagi. Mudah-mudahan panjang umur, sehat ketemu bulan puasa ya. Tapi kayaknya udah malam, mau dilanjut ke nomor 4 nih. Mau dilanjut apa stop? Benar sampai subuh siap? Saya tak siap. Selama seorang. Jadi yang keempat puasa. Nih kalau bulan puasa ya, Bu. Di dalam kitab fikih, ibu boleh tak puasa kalau datang bulan, Ibu ya. Jadi perempuan boleh tak puasa kalau datang bulan. Pertanyaan saya Bu, di bulan puasa ada tak laki-laki datang bulan? Ada tak Pak? Banyak kan? Bu, kalau ibu punya suami di bulan puasa datang bulan, belikan dia softtek 10 sayap. 10 sayap. Biarkan terbang, biarkan hilang dia sekali. Laki-laki tak puasa. Banyak orang Islam tak puasa. Kadang-kadang santai di depan masjid nang rokok, minum es. Dikira dia Allah tak melihat, dikira dia malaikat tak mencatat. Hati-hati. Itu kalau berani terang-terangan tak puasa, itu namanya nantang Allah Subhanahu wa taala. Tunggu saja, Allah akan menurunkan azabnya, siksanya jika dia tidak cepat bertobat. Banyak orang Islam tak puasa Pak. Masya Allah, kalau bulan puasa tak tahulah kalau di sini di Pontianak tuh Pak, warung tutup tak sini? Warung bakso tutup tak? Tak ada. Kurang ajar orang sini ini tak tutup. Kalau Pontianak tutup Pak, warung bakso tutup, warung sate tutup, warung nasi tutup, tapi tutup separuh ya ditutup. Dilihat bawah ada kaki, dibilang hantu jejak ke tanah, dibilang manusia tak ada kepala. Sekali diangkat, Pak Haji bertapuk. Rukun Islam yang kelima, naik haji ke Mekah bagi orang yang mampu. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya Allah wajibkan untuk pergi haji ke Mekah. Siapa yang wajib haji ke Mekah? Orang Islam yang mampu. Allah tak nak nyebutkan dalam Al-Quran yang wajib haji orang kaya, tak ada. Semua firman Allah, semua sabda Rasulullah menyebutkan yang wajib haji orang mampu, bukan orang kaya. Wah, sukalah orang kaya, alhamdulillah tak wajib. Ngapa Pak? Orang kaya dengan orang mampu beda. Orang kaya pasti mampu, orang mampu belum tentu kaya. Bayangkan orang mampu wajib haji, apa lagi orang kaya. Mohon maaf, ada orang mampu bangun rumah sampai habis 200-300 juta, haji yang cuma 35 juta tak mampu.
Mampu beli mobil harga 100-200 juta. Haji yang cuma 35 juta tak mampu. Di rumah motor sampai 3-4 buti. Umroh yang cuma 20 juta tak mampu. Makanya saudara-saudara, ayo yang belum berangkat haji umroh padahal sudah mampu, ayo daftar haji, daftar umroh. Paling sedikit tanamkan niat yang kuat di hati kita. Niat lo, ya Allah, saya berniat ya Allah, suatu saat jika saya mampu punya ongkos, saya akan langsung memenuhi panggilanmu haji atau umroh. Jika kita sudah berniat mantap, kuat, keburu oleh Allah dicabut nyawa kita, maka kita sudah ditulis sebagai haji yang mabrur. Yang merasa miskin jangan berkecil hati. Yang merasa miskin tak mampu jangan bersedih. Kalau kata Allah sampai, pasti sampai. Contohnya nih, kawan saya kemarin umroh, ya alhamdulillah beliau bukan tak mampu Pak. Ya beliau punya ruko di Malaysia, punya restoran. Saya nyampe ke rumah beliau di Malaysia nih. Tapi beliau didapat hadiah umroh dari Bupati Kapuasulu, Bapak Nasir, diumrohkan kemarin. Rezeki. Jadi Bapak Ibu yang merasa mampu jangan kecil hati loh. Yang penting niat. Kalau kata Allah sampai, pasti sampai. Banyak jalan menuju Mekah. Saya punya tetangga, saya cerita, tetangga saya masih hidup, rumahnya pas di belakang rumah saya. Namanya Bahrudin. Beliau nih Pak Bu, kerjanya tiap hari jadi anggota PBB. Tahu anggota PBB? Pencari barang bekas. Yang biasa mengumpulkan bekas-bekas botol aqua tuh, kardus-kardus tuh, itu dia, anggota PBB di Amerika kantornya. Jadi mengumpulkan tiap hari. Dia Pak Bu punya santri di rumahnya ngaji Al-Quran, ada mungkin 30 orang. Dari maghrib sampai jam 8 malam. Semua santri gratis, TPA gratis, tak bayar. Dia Masya Allah 5 waktu ke masjid. Jam 3 subuh udah jalan kaki ke masjid. Setiap ketemu saya dia seling bilang, Mas, manggil saya Mas, Mas doakan saya lah Mas, saya pingin kayak Mas nih sering umroh, sering haji ke Mekah. Saya pingin Mas, cuma gimana Mas ya, untuk makan sehari-hari saya tak cukup, gimana apalagi nak nyampe ke Mekah. Saya bilang, Bang Udin jangan sedih. Yang penting Bang Udin rajin-rajin pergi ke Baitullah, rumah Allah masjid. Insya Allah Bang Udin akan nyampe Baitullah, rumah Allah Mekah. Rajin-rajin panggil-panggil nama Allah, rajin-rajin nyebut-nyebut nama Allah, rajin-rajin berzikir, panggil nama Allah di Pontianak. Insya Allah akan dipanggil oleh Allah ke Mekah. Suatu hari Pak Bu, dia nih punya pohon mangga depan rumah sebuti, pohon mangga. Datang Habib Anis bin Abi Bakar Al-Hinduan. Habib Anis ini kalau orang Dalwa pasti kenal, beliau termasuk tokohnya Dalwa. Ya beliau udah meninggal dunia, kita doakan mudah-mudahan oleh Allah diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan mudah-mudahan beliau juga kita semua ngumpul dengan datuk beliau yaitu Nabi Muhammad dalam surga Allah, amin. Datang Habib Anis Al-Hinduan, berbuah nih Pak, pohon mangga berbuah. Den, turunkan semua buah mangga. Siap Beb, turunkan. Hitung berapa? 40 butir Beb. Iya aku beli nanti duitnya. Enggak Beb, enggak usah bayar Beb, gratis Beb, ikhlas. Dia nih Masya Allah Pak, cinta ke habaib, cinta ke ulama. Jadi kalau ada Habib, Ustadz minta apa jak diberi. Minta mangga, beri gratis. Ayam, beri. Kecuali satu, bininya tak diberi. Jangan macam-macam minta bini aku, tak ada. Akhirnya baliklah Habib Anis Al-Hinduan nih Pak. Beberapa hari kemudian Habib Anis datang lagi ke rumah beliau. Beliau bilang, Den, mana KTP kau, mana kakak kau, mana surat nikah kau? Untuk apa Beb? Din, kemarin kan aku punya utang ke kau, mangga 40 buti. Sekarang nak ku bayar utang aku, kau ku ajak umroh gratis. Langsung kebetulan rumah di belakang rumah saya Pak. Habib Anis balik langsung dia pergi rumah saya dipeluk Pak, nangis. Alhamdulillah Mas, menurut akal belum tentu saya bisa sampai ke Mekah. Untuk makan sehari-hari tak cukup. Alhamdulillah Mas, gara-gara mangga 40 buti saya bisa nyampe ke Mekah. Bayangkan Pak Bu, gara-gara mangga 40 buti akhirnya orang manggil dia Pak Haji 40 mangga, Haji Muhyiddin. Jadi jangan bersedih, jangan berkecil hati. Kalau kata Allah sampai, pasti sampai. Ada jak caranya. Bisa jadi nanti balik acara kan, Bapak Ibu balik pakai motor, di tengah jalan tiba-tiba ada bungkusan warna hitam. Kan? Rezeki kan? Dipegang-pegang agak lecak-lecak sikit.
angat, bau. Dibuka duit ke tai, sekali dibuka kan tai kan, rezeki. Ya mudah-mudahan oleh Allah semua jamaah Bapak Ibu oleh Allah yang belum nyampe ke Mekah mudah-mudahan sampai ke Mekah, yang sudah sampai mudah-mudahan sampai lagi, dan yang paling penting mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal ibadah kita, mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bersama baginda Rasulullah Nabi Muhammad dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini karena besok saya masih ada acara, pagi-pagi ada, siang juga ada, malam juga ada. Mohon maaf Pak sampai sini, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dapat bertemu lagi di lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustadz Kiai Haji Athaillah SAI atas ceramah agamanya. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini. Kita langsung saja masuk kepada acara pembacaan doa yang akan disampaikan langsung oleh Al-Ustadz Marzuki. Kepada Ustadz. Ya, jadi Ustadz mengamanahkan kepada Pak Lurah. Ya, saya silakan kepada Pak KUA. KUA. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwalil afat wa taqdiluna biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsariyat min jamal hayati bil hayati wa ba'd innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aftah lana hikmah wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa babal ni'mah wa babal rizki wa babal quwwati wa babal syihati wa babal salamati wa babal jannah. Allahumma inna as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa alaikal bala wa la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Saya mewakili panitia penyelenggara mohon maaf atas kekurangan yang ada pada acara pada malam hari ini. Baik datangnya dari Allah, buruk datangnya dari kami manusia yang tak luput dari salah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pengurus Masjid Jami Area untuk para tamu undangan dipersilakan menuju kediaman Pak apa?
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala ببركاتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. يا سيدي يا سيدي يا رسول الله
سلام عليك يا ربيع الجان والدرج أنفتي يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا سيدي يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا على النبي محمد